Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, melanjutkan kembali pembelajaran kita di tutorial Embedded System, yakni terkait ESP32 yang sedang kita gunakan untuk praktikum. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang sedikit berbeda dari dua video sebelumnya. Kalau di dua video sebelumnya kita membahas fokus pada programming C++ untuk Arduino. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perangkat keras yang kita gunakan pada praktikum di video pertama dan video kedua. Di praktikum saat ini kita menggunakan dua perangkat ya, yakni ESP32 dan OLED 0,96 inci. Jadi kita akan bahas dua perangkat keras tersebut. Kita mulai dengan OLED. Sebagaimana nampak di gambar, inilah yang disebut dengan OLED. OLED yang kita gunakan kecil saja ukurannya, yakni 0,96 inci, tidak sampai 1 inci. OLED adalah kependekan dari Organic Light Emitting Diode, atau kalau dalam bahasa Indonesianya bisa kita terjemahkan dioda pemancar cahaya berbahan organik. Nah, OLED ini punya 4 pin. Di bagian atas yang paling kiri adalah VCC atau kependekan dari Voltage Common Collector, bisa kita padankan dengan kutub positif. Kemudian sebelahnya ada GND ya, GND ya, ground. Kita bisa padankan dengan kutub negatif. Kemudian SCL ya, ini adalah serial clock. Kemudian SDA serial data. Pertanyaan praktisnya tentu saja kemana kita harus menyambungkan masing-masing pin ini di ESP32. Untuk itu mari kita bahas sekarang pin ESP32. Teman-teman sekalian bisa lihat di website saya arduino.rezairvani.com. Di website sudah saya tuliskan artikel lengkap tentang tabel padanan pin ESP32. Jadi sebagaimana yang kita lihat di gambar ini, ESP32 memiliki banyak pin di sebelah kiri dan sebelah kanan, dan nama-nama pinnya itu sudah ditulis bersebelahan dengan pin yang dimaksud. Nah, di artikel ini teman-teman bisa melihat di kolom yang paling kiri label yang ada di board ESP32 itu saya tuliskan di kolom paling kiri, kemudian padanan GPIO-nya di kolom kedua. Jadi misalnya di board ada tulisan D34, maka padanannya adalah GPIO 34. Kenapa ditulis seperti ini? Karena ada rangkaian, gambar-gambar rangkaian yang tidak mencantumkan nama seperti yang tertera di board ESP32, tetapi mencantumkan GPIO 34, GPIO 35 dan seterusnya. Nah, tabel ini bisa mempermudah teman-teman sekalian. Apa itu GPIO? GPIO adalah kependekan dari General Purpose Input Output. Dalam bahasan yang sederhana, GPIO ini adalah pin atau kaki logam yang ada di microcontroller, entah itu di ESP32, Arduino atau Raspberry Pi, yang fungsi pinnya itu belum ditentukan secara permanen oleh pabrik yang membuat board tersebut. Jadi belum ditentukan secara permanen. Artinya apa? Artinya kita sebagai programmer itu bisa menentukan fungsi pin tersebut dari kode program yang kita buat.
apakah mau dijadikan sebagai penerima data atau input atau pengirim listrik output. Nah, jadi GPIO adalah General Purpose Input Output. Nah, di tabel yang saya buat tadi, di sini di kolom ketiga Anda bisa lihat fungsi utamanya. Dan di kolom keempat ada keterangan dan keamanannya. Contoh misalnya di paling bawah sebelah kiri ada VIN ya. Ini adalah voltage input, ini adalah masuknya listrik 5 volt dari USB dan adaptor ya, USB atau adaptor. Nah, sementara di paling bawah sebelah kanan ada pin 3V3. Nah, ini adalah keluaran listrik 3,3 volt. Jadi kadang ada perangkat pasangan SP32 yang hanya perlu 3,3 volt, maka kita tancapkan ke 3,3 volt. Ada juga perangkat yang membutuhkan 5 volt, maka kita tancapkan ke pin yang 5 volt atau VIN yang ada di sebelah kiri ini. Hati-hati, jangan sampai perangkat yang batasnya 3,3 volt kita colok di 5 volt ya. Ini akan menyebabkan kerusakan. Ya, jadi ada 2 padanan untuk listrik ya, ada yang 5 volt, ada yang 3 volt. Nah, OLED yang tadi kita gunakan ini dia menggunakan 3,3 volt. Jadi bisa kita simpulkan VCC di sini yang ada di OLED, pin VCC yang ada di OLED ini itu kita sambungkan ke 3,3 volt, pin 3,3 volt yang ada di ESP32. Nah, kemudian ground karena dia adalah massa atau kutub negatif, maka kita tentu bisa menyimpulkan bahwa pin ground yang ada di OLED, nah ini harus kita sambungkan ke pin ground yang ada di SP32. Karena yang kita gunakan adalah 3,3 volt ya, maka ground yang kita gunakan juga adalah ground yang ada di sebelah kanan. Nah, itu untuk pin VIN, kemudian ground dan 3V3. Nah, jadi untuk OLED kita menggunakan 3V3 dan ground. Nah, kemudian Anda bisa lihat di tabel ada pin yang tulisannya fungsi utamanya adalah input only. Misalnya GPIO 36, 39, 34, 35. Di board tertulis D36, D39, D34 dan D35 ya. Anda bisa lihat dia ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Nah, jadi di keterangannya ini jelas sekali ya, hanya bisa baca sensor, tidak bisa untuk LED, tidak bisa untuk layar ya. Jadi 36, 39, 34, 35 tentu tidak bisa kita padankan dengan OLED. Kita loncat dulu ke baris yang akhir ya, beberapa baris akhir. Nah, Anda lihat kalau di OLED tadi kita punya serial clock dan serial data, maka kita bisa lihat di tabel secara default ya, secara default ESP32 punya pin standar untuk SCL. Anda lihat ya, yakni pin 22. Oke. Dan pin standar untuk SDA yakni GPU 21. Jadi kita bisa simpulkan SCL yang ada di OLED ya, serial clock yang ada di OLED ini harus kita hubungkan dengan SCL yang ada di ESP32 yakni pin
D22 ya. Pin D22 itu ada di nomor 2 dari atas ya, nomor 2 dari atas sebelah kanan. Nah, kemudian serial data sebagaimana SCL digabungkan ke SCL, SDA juga dihubungkan ke SDA, yakni pin GPIO 21 atau D21 di ESP32. Kita lihat ya, D21 itu ada di nomor 5 sebelah kanan. 1 2 3 4 5 ya, ini D21. Jadi secara standar padanan untuk OLED yang kita gunakan di praktikum adalah SCL tadi ke port 22, kemudian SDA ke pin ya 21 pada ESP32. Tetapi ada yang menarik sebenarnya terkait padanan pin ini. Jadi ada perbedaan yang mendasar antara Arduino Uno, ini Arduino Uno dengan ESP32. Kalau di Arduino Uno dia bersifat kaku, pin I2C itu ya bersifat fisik, dia ada di dalam chip dan kakinya pinnya itu sudah disolder mati ke pin A4 dan A5. Kita tidak bisa memindahkan I2C ke pin lain ya, kecuali pakai teknik software serial yang lambat. Sementara di ESP32 dia bersifat fleksibel. Jadi ESP32 ini punya fitur canggih ya, yang namanya adalah GPIO matrix. Jadi jalur I2C di dalam chip ESP32 itu sebenarnya melayang. Dia bisa kita arahkan atau kita bisa routing ke kaki mana saja yang kita mau. Jadi sebenarnya SDA dan SCL atau serial data dan serial clock tadi itu bisa kita colok ke pin mana saja asalkan pin tersebut mendukung input dan output. Mari kita lihat tabel yang kita pakai tadi ya. Nah, di sini Anda bisa lihat di bagian keterangan dan keamanan, jadi ada pin-pin yang dia tertulis aman ya. Nah, jadi kita bisa gunakan di luar standar 21 dan 22 tadi ya. Misalnya kita bisa gunakan pin 32 dan 33. Kita lihat pin 32 misalnya. Anda lihat 32, nah ada tulisan aman bisa touch sensor, 33 aman bisa touch sensor. Jadi kita bisa hubungkan SDL-nya ke 32, kemudian SDA-nya ke 33. Jadi misalnya ya, pin 21 rusak misalnya, maka kita masih punya alternatif 32 dan 33. Atau misalnya 25 dan 26, kita lihat 25 ada tulisan aman, 26 aman, ini juga bisa. Jadi kita bisa buat routing alternatif selain routing standar tadi. Walaupun standar untuk SDA tadi adalah 21 dan standar untuk SCL adalah 22, tetapi ESP memungkinkan kita merouting ke pin yang lain. Hanya saja nanti kalau kita gunakan pin yang berbeda, maka kita harus tambahkan di kode Arduino-nya baris untuk memberitahukan pin yang mana yang kita gunakan. Jadi misalnya saya gunakan SDA ke pin 16 misalnya, kemudian SCL serial clock-nya ke pin 33. Maka Anda harus tambahkan setelah serial begin ini informasi wire begin. Nah, formatnya adalah SDA SCL. SDA kita misalnya tadi ke pin 16, kemudian SCL-nya ke 33, maka kita harus beritahukan di baris
setelah serial begin. Jadi saya berikan keterangan ya. Jadi ini untuk memberitahukan pin yang kita gunakan untuk SDA dan SCL. Jadi urutannya SDA, SCL. Nah, jadi di video ini jelas sudah pin mana saja yang kita gunakan saat berurusan ya dengan OLED 0,96 inci, dihubungkan kemana saja 4 pin yang ada di OLED. Kemudian dari sana kita sudah melihat bagaimana sebenarnya dalam ESP32 pin-pin ini bisa digunakan dengan lebih fleksibel. Dalam video berikutnya kita akan buktikan ya bagaimana perpindahan pin ini masih tetap menyebabkan program bisa berfungsi. Untuk sementara kita cukupkan materi teorinya terkait padanan pin di OLED 0,96 inci dengan pin di ESP32. Semoga bermanfaat. Tetap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.